pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Fadira Mulyani, NIM 1912010446 dari kelas HUT 3C. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas praktikum hasil hutan non-kayu dengan judul proses pembuatan pati. Bahan baku yang saya gunakan untuk pembuatan pati ini adalah ubi kayu sebanyak 1 kg. Berikut adalah tahapan proses pembuatan pati. Praktikum pembuatan pati ubi kayu ini, maka didapatkan hasil rendemen pati sebanyak 110 gram. Untuk karakteristik dari pati yang dihasilkan, dari segi warnanya memiliki warna yang putih, dari teksturnya memiliki tekstur yang halus serta ringan, dan penampakan secara umum seperti tepung-tepung yang biasa digunakan pada kehidupan sehari-hari. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendemen serta mutu pati, diantaranya yaitu bahan baku, kondisi tanaman dari ubi kayu itu sendiri, dan umur panennya, serta kandungan pati dari tanaman ubi kayu. Dari hasil yang telah didapat, maka dapat diketahui bahwa ekstraksi pati kayu
Sebanyak 1 kg dapat menghasilkan 110 gram pati. Banyak faktor yang mempengaruhinya seperti bahan baku, yaitu kondisi tanaman dari ubi kayu itu sendiri dan umur panennya. Kemudian ada juga faktornya yaitu kandungan pati, yang dimana setiap tanaman memiliki kandungan pati yang berbeda-beda. Untuk ubi kayu yang tidak memiliki, menurut Rihanna tahun 2004, agar rendemen pati yang dihasilkan lebih banyak, pelarut untuk merendam dan mengekstrak pati dapat digantikan dengan larutan natrium bisulfit. Berdasarkan pernyataan dari Augustin tahun 2007 yang menyatakan bahwa kadar air memegang peranan penting dalam aliran dan sifat-sifat mekanik pati. Dalam praktikum yang dilakukan, perbandingan air dengan ubi adalah 1:3 dan dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pati adalah ekstrak yang diambil dari tanaman seperti ubi, sagu, kentang, dan lain-lain. Yang kedua, pada praktikum ini menggunakan ubi kayu untuk mengekstrak pati. Dari 1 kg ubi kayu dapat dihasilkan 110 gram pati. Terdapat 3 kali pengulangan. Pada pengujian digunakan pati berwarna kuning, memiliki tekstur yang halus dan ringan serta berbentuk seperti butiran debu. Ketika diayak, seluruh pati lolos dari saringan. Setelah pati dibagi menjadi 50 gram, kemudian salah satu pati digongseng selama kurang lebih 15 menit. Terlihat selama digongseng, pati mulai berubah menjadi membentuk gumpalan-gumpalan yang lebih besar. Setelah digongseng, kembali masak menggunakan air sebanyak 250 ml dan ditunggu seberapa lama ia membentuk gel. Dibutuhkan waktu yang sedikit lebih lama untuk dia dapat membentuk gel dan warnanya pun berubah menjadi sangat hitam. Selanjutnya, untuk pati yang satu lagi dimasak menggunakan air yang sama, yaitu 250 ml, dan dimasukkan patinya. Kemudian dimasak hingga sampai membentuk gel. Untuk pati yang satu ini dapat membentuk gel selama kurang lebih dari 1 menit sampai 2 menit. Terlihat perbedaan jelas antara pati yang pertama kali digongseng dan pati yang tidak digongseng. Faktor yang membedakan antara pati yang digongseng dengan tidak digongseng adalah pati tidak boleh diberi perlakuan pada suhu tinggi di atas batas gelatinisasinya pada saat sebelum dilakukannya pengujian.